Cek, cek, suara saya terdengar ya? Tes, tes. Terdengar, Pak. Ya, terdengar ya, terima kasih. Oke, kita mulai aja ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gabung baru ada 17 orang ya. Dari total 30 orang. Yang lain pada kemana? Ada yang dapat info? Sebelumnya ada mata kuliah nggak? Ada, Pak. Ada Pak. Mata kuliah apa? Teori akuntansi. Teori akuntansi. Sampai jam berapa kalian kuliah? 8.50. Enggak, maksudnya hari ini sampai jam berapa? Ini terakhir atau ada lagi setelah ini? Terakhir. Pak. Oh, terakhir. Berarti satu hari ini hanya 2 mata kuliah ya? Iya, Pak. Oke. Di kelas sebelumnya lengkap nggak yang hadir? Atau ada juga yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk Pak. Ada juga yang nggak masuk ya? Oke, kita mulai aja mata kuliah hari ini mengenai sistem informasi manajemen. Nah, sebelumnya ada yang pernah saya ajar? Belum, Pak. Belum, baru pertama ya. Belum, Pak. Ini rata-rata perempuan semua nih, yang laki-laki cuma 2. Oke, kemarin sudah di grup WA saya sedikit perkenalan mengenai diri saya. Nama saya Gede Adi Rawan, kalian bisa panggil saya Indra. Ya, untuk pembagian penilaian juga sudah saya jelaskan, 10% untuk absensi, 20% tugas, 30% UTS, 40% UAS. Tapi di luar penilaian secara numerik seperti itu, berdasarkan intelektual dan IQ dan pemahaman kalian terhadap materi, saya juga menilai terhadap attitude kalian. Ya, jadi tidak hanya secara kognitif, tapi juga afektif dan psikomotorik kalian. Ya, kalau seandainya nilai kalian bagus tapi attitude kalian juga kurang bagus, saya rasa saya cukup sulit untuk meluluskan kalian. Ya, tapi kalau misalkan nilai kalian pas-pasan, attitude kalian baik, atau mungkin nilai kalian tidak bagus tapi attitude kalian baik, ada kemungkinan saya akan bantu untuk luluskan. Ya, ini sudah terjadi beberapa kali. Ya, ada yang nilai bagus tapi attitude yang nggak bagus, ya bisa saya nggak luluskan gitu ya. Karena beban juga nanti seandainya kalian di luar memiliki attitude yang baik dan menyandang status sebagai alumni Unpam. Takutnya kalau kalian kerja di perusahaan lain, attitude kalian kurang bagus, perusahaan tersebut tidak menyukainya dan menimbulkan efek trauma, mereka cenderung tidak akan menerima lagi lulusan dari Universitas Pamulang. Itu yang saya khawatirkan, ya. Karena banyak kejadian di kampus-kampus lain juga seperti itu. Ibaratnya dalam tanda petik blacklist lah lulusan dari kampus tertentu. Ya, karena akibat stereotip 1-2 orang alumninya kerja di situ, kinerjanya sebenarnya bagus tapi cara attitude-nya kurang bagus. Ya, oke, itu aja. Saya izin share screen ya. Mohon maaf saya agak sedikit batuk karena sedikit flu. Oke, materi kita mengenai sistem informasi manajemen. Ada yang tahu mengenai sistem informasi manajemen? Ada yang udah baca modulnya? Udah ada yang download modulnya? Apakah
layar saya kelihatan? Monitor saya kelihatan? Saya sudah share screen? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan Sudah, ya? Pak. Oke, sip. Apa itu sistem informasi manajemen? Ini ada 30 orang mahasiswa ya. Ada yang sudah baca sebelumnya? Sistem informasi manajemen. Ya, kalau terbagi dari sisi bahasa, ya, secara awam terbagi menjadi 3. Yakni sistem, informasi, dan manajemen. Nah, sebelum kita gabungkan menjadi satu kesatuan secara utuh, secara bahasa, ya, coba kalian berikan penjelasan mengenai masing-masing definisinya terlebih dahulu, yakni sistem, kemudian informasi, kemudian manajemen. Ya, silakan yang mau mencoba memberikan pemahaman terhadap definisi tersebut, pakai bahasa kalian sendiri saja, ya. Mungkin belum baca modulnya atau memang tidak tahu sama sekali mengenai sistem informasi manajemen, tapi kalau kita breakdown satu persatu, kata-kata tersebut mungkin pernah atau sering kalian dengar, ya. Kalian mungkin sering mendengar kata sistem, kemudian kata informasi, kemudian ada juga mengenai manajemen. Terlebih kalian ini sudah semester 5 ya, pastinya di semester 1 kalian sudah belajar mengenai pengantar manajemen, ya kan? Nah, coba kalian definisikan satu persatu. Mulai dari sistem dulu. Apa yang kalian ketahui tentang sistem? Pak, saya izin menjawab. Ya, silakan, Mbak Septriani. Tahu saya sistem itu kayak kumpulan elemen atau hal yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu. Sehingga awal kayak misalnya elemen-elemen tertentu itu saling berhubungan, nanti sampainya akan ke satu tujuan. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Septriani. Ada lagi yang mau atau berani mengungkapkan pendapatnya? Nggak usah takut salah ya. Kita ini belajar, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, pendapat kalian itu dilindungi loh oleh UUD 45 pasal 28. Ya. Jadi nggak usah takut salah. Mungkin kalian lebih pintar daripada saya, lebih tahu mengenai SIM daripada saya. Cuman kebetulan aja saya yang lebih dulu lulus, ini saya ngajar. Tapi di lapangan kan belum tentu. Gitu ya. Oke, siapa lagi selain Mbak Septriani yang bisa mendefinisikan mengenai sistem? Tadi sudah bagus sekali dijelaskan oleh Mbak Septriani. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Kalau nggak ada yang mengajukan, saya yang tunjuk nanti. Oke, saya tunjuk ya. Saya butuh satu orang lagi yang bisa menjabarkan mengenai definisi sistem. Ya. Oke, saya coba tadi perempuan, coba saya mau dengar suaranya laki-laki. Genta Erianto, ya ada Genta? Ini ketua kelas ya? Ada, Pak. Genta, mana Genta? Kameranya diaktifin, Mas. Ya, biar saya lihat mukanya seperti apa. Oke, menurut Mas Genta apa nih sistem? Kalau menurut saya sistem itu kayak kesatuan gitu, Pak. Kesatuan dari komponen gitu. Oke, kesatuan dari komponen ya. Iya. Oke, bagus. Terima kasih Mas Genta. Mas Genta benar yang ketua kelas kan ini ya? Saya Iya, belum Pak. hafal itu. Oke, thank you Mas Genta. Oke, untuk yang belum mengaktifkan kamera, tolong diaktifkan kameranya ya. Ini juga salah satu indikator saya bisa menilai attitude kalian. Kenapa demikian? Karena ya menurut saya tidak sopan lah kalau misalkan saya hanya melihat foto-foto kalian saja. Atau misalkan tidak ada gambar sama sekali. Ya. Karena di kelas online pun saya bisa berinteraksi tatap muka dengan kalian. Dan jangan takut khawatir mengenai sinyal. Nah, saya sebelumnya juga kerja di provider, Excel sama Tri. Mengaktifkan video itu tidak ada kaitannya dengan sinyal. Ya. Sinyal itu bermasalah seandainya tower atau BTS di dekat rumah kalian memiliki problem network tertentu. Ya. Itu baru berhubungan dengan sinyal. Tapi kalau kamera, ya, menjalankan mengoperasionalkan video, itu dampaknya hanya pada kuota, ya, bukan sinyal. Nah, pastinya kan Unpam juga
sudah mempunyai kebijakan bahwa Vkon ini hanya akan diadakan 3 kali untuk reguler A dan B, ya, yaitu pada awal pertemuan, sebelum UTS, dan sebelum UAS. Nah, tentunya juga kalian sudah bisalah mengatur-ngatur strategi dan mengatur finansial kalian dalam memiliki kuota, ya gitu ya. Jadi biasanya penuhin kuotanya pas awal kuliah, sebelum UTS sama sebelum UAS. Gitu. Oke, mengenai sistem tadi sudah dijelaskan dengan cukup baik oleh Mbak Septriani dan Mas Genta. Jadi kita secara awam dulu aja ya, belum secara definisi. Ya, jadi kalau kita menjelaskan suatu teori itu nggak usah dihafal. Teori itu tidak untuk dihafal, tapi kita pahami. Kalau kita sudah paham, ya, kita bisa menguraikannya dengan tata cara bahasa kita sendiri. Nah, apa itu sistem? Tadi ada yang menyebutkan komponen atau elemen-elemen. Ya, memang kalau sistem itu terdiri dari beberapa komponen dan beberapa elemen, ya, tidak berdiri sendiri. Nah, komponen-komponen dan elemen-elemen tersebut saling berinteraksi satu sama lain sehingga bisa menjadikan satu kesatuan yang utuh. Ya, jadi itu secara awam mengenai sistem. Ya, hubungan atau interaksi yang terjadi antar komponen atau elemen-elemen ya yang bekerja sama menjadi satu kesatuan untuk mendukung operasional si penggunanya atau usernya. Itu sistem. Nah, sekarang kita coba jabarkan mengenai informasi. Ya, apa itu informasi? Kalian sering dengar pastinya informasi. Silakan. Pak, saya Saya izin mau menjawab. Saya, Pak. Ya, siapa? Ya, Saya izin menjawab. ya, Mbak Sanda Saya, Pak. Aprilia dulu ya. Tadi yang pertama. Oke, silakan Mbak Sanda Aprilia. Jadi informasi itu yaitu Hmm, suatu hasil dari pengolahan data yang dibentuk menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami agar lebih berguna gitu. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Sanda Aprilia nih. Oke, siapa lagi yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai apa itu informasi? Saya, Pak. Silakan, Mas Muhammad Nah, Solihin ya. Silakan ya. Mas. Ya, silakan. Informasi itu adalah kumpulan data yang dikelola, yang setelah dikelola itu bermanfaat bagi penggunanya. Oke, data. Terima kasih Mas Muhammad ya. Ya. Ada lagi? Saya, Pak. Siapa? Mbak Deva ya. Silakan Mbak Deva. Apa itu informasi? Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuensi dari simbol dan makna. Sumber dan makna pesan ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada, Pak. Siapa? Salma. Iya, Pak. Ya, Salma dulu habis itu Aulia ya. Oke, silakan Salmawati. Jadi informasi itu adalah suatu data yang telah diproses atau diolah sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan diterima oleh penerimanya, kayak memberikan manfaat bagi pengguna atau penerimanya, Pak. Oke, bagus. Silakan, Mbak Aulia. Jadi menurut saya informasi itu seperti kayak berita fakta atau kayak kumpulan data itu yang dikelola dan menghasilkan suatu manfaat bagi si penerimanya. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Oke, bagus-bagus ya penjelasannya. Tadi sudah kita dengar satu persatu. Kalau kita tarik kesimpulan, apa itu informasi? Informasi itu pertama pastinya berisi mengenai pesan. Ya. Nah, apa yang ada di dalam pesan tersebut? Ya, kalau kita bicara apa yang ada di dalam pesan, berarti adalah data. Ya, data-data ya yang bisa berhubungan dengan pekerjaan kita ataupun yang mendukung pekerjaan kita, yang kemudian data-data tersebut ya kita olah ke dalam suatu sistem tertentu yang nantinya ya informasi tersebut bisa kita gunakan ya untuk hal-hal yang sedang kita kerjakan ya. Jadi itu informasi, isinya mengenai pesan tersebut pastinya berupa data-data ya, kemudian yang pada akhirnya kita olah sehingga data tersebut bisa kita gunakan untuk mendukung aktivitas yang sedang kita lakukan. Nah, itu definisi awam mengenai informasi. Ya, kita belum bicara mengenai berdasarkan ahli siapa atau buku siapa gitu ya. Oke, sekarang terakhir mengenai manajemen. Apa itu manajemen? Saya mau coba jawab. Saya, Pak.
Saya Pak, saya Pak, saya Pak. Nah, siapa? Saya senang deh kalau banyak yang bicara seperti ini. Saya Pak. Siapa? Ya, Sugiyarti. Saya Pak, saya Pak. Ya, Sugiyarti, silakan. Ya, kalau menurut saya manajemen itu sebuah proses yang terdiri dari perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, terima kasih. Siapa? Siapa? Saya Pak Lestari. Pak. Ya, silakan. Menurut saya Pak, manajemen itu suatu proses yang sistematis yang berguna dalam kegiatan pengorganisasian, sehingga kita melakukan pengendalian, pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, Pak. Oke, bagus. Terima kasih, Mas Safa. Oke, Lestari, silakan. Tadi. Menurut saya manajemen itu suatu proses yang terdiri dari beberapa tindakan, tentunya pengorganisasian, pengawasan, dan perencanaan untuk mencapai usaha atau tujuan perusahaan gitu, Pak. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, lagi. Siapa? Deva, silakan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Oke, bagus. Terima kasih. Tadi udah disebutkan ya beberapa poin mengenai manajemen, ada perencanaan, planning, terus juga ada pengawasan, controlling, tapi ada beberapa juga yang belum disebut mengenai poin-poin manajemen. Kalau kita bicara mengenai manajemen, aktivitas yang terjadi di dalam kegiatan manajemen bisa kita singkat dengan istilah POAC, POAC. Ya, di pengantar manajemen mungkin kalian sudah pernah dapatkan. Ya, apa itu POAC? Ya, pertama tadi sudah dijelaskan, perencanaan, planning. Kemudian ada O-nya, organizing, pengorganisasian. Kemudian A-nya adalah actuating, yakni pengarahan. Kemudian ada C-nya controlling, pengawasan. Jadi, manajemen adalah suatu proses di mana orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi terlebih dahulu merencanakan ya apa yang akan mereka lakukan demi kelancaran kelangsungan organisasi mereka. Ya. Kemudian, setelah mereka melakukan perencanaan, tahap selanjutnya, ya, anggota atau orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut melakukan pengorganisasian sehingga bisa ditentukan siapa yang akan menduduki jabatan apa dan di posisi yang mana. Makanya ada istilah the man in the right place. Ya, orang yang tepat di posisi yang tepat. Ya, itu kalau kita bicara mengenai organizing. Tapi kenyataannya juga kalau kita bicara di perusahaan atau di kantor, ada juga orang-orang yang misalkan kita ditempatkan di divisi A atau posisi A. Awalnya kita merasa, oh ini tempat kita. Tapi lama-lama kita merasa, oh ini bukan tempat kita. Ya, kita nggak tepatnya ada di situ. Itu kenyataannya seperti itu. Tapi kalau secara teori, itu organizing adalah the man in the right place. Ya, the right man in the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Itu organizing. Nah, setelah struktur organisasinya terbentuk, tahap selanjutnya adalah si leader-leadernya atau pimpinan-pimpinan dari masing-masing struktur organisasi tersebut melakukan pengarahan. Ya, pengarahan terhadap siapa? Tentunya pengarahan terhadap manpower atau sumber daya manusia yang ada di naungannya masing-masing leader tersebut agar nantinya ya mereka bisa mencapai goals atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan yang telah ditetapkan itu juga masuk dalam planning yang tahap awal, perencanaan. Nah, kemudian setelah tahap actuating, tahap yang terakhir adalah controlling. Nah, ketika sudah diarahkan, masing-masing dari organizing tersebut mulai bekerja sesuai dengan tata cara atau sesuai dengan job description masing-masing organizing tersebut. Nah, begitu mereka melakukan pekerjaannya, ya, manajemen melakukan yang namanya controlling. Mereka mengawasi sejauh mana mereka sudah mulai melakukan pekerjaannya. Apakah goals-nya sudah tercapai atau tidak? Apakah ada kendala atau tidak? Ya, itu dalam hal controlling. Jadi, manajemen adalah suatu proses di mana orang-orang dalam organisasi, suatu organisasi melakukan perencanaan, ya, melakukan perencanaan terhadap apa yang organisasi tersebut akan lakukan, sehingga bisa dituangkan ke dalam bentuk struktur organisasi mereka sendiri, yang kemudian struktur organisasi tersebut ya akan diarahkan
ya, dan diawasi dalam menjalankan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, yaitu manajemen. Nah, sekarang kalau kita gabungkan, apa itu sistem informasi manajemen? Tadi kita sudah breakdown sistem, kita sudah breakdown informasi, kita sudah breakdown istilah manajemen. Ya. Apa itu sistem informasi manajemen? Silakan. Satu kesatuan secara utuh. Ya, tadi kan sudah sama-sama mendengarkan definisi sistem apa, definisi informasi apa, nah, definisi manajemen apa. Sekarang definisi sistem informasi manajemen ya. Ya. Silakan, ada yang mau Izin coba? Ya, silakan Mas Zafa. Ya, kalau salah nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa, namanya belajar. Ya, kalau benar mah Anda yang ngajar nanti atau Anda yang jadi dosen. Ya, nggak apa-apa. Menurut saya sistem informasi manajemen adalah sistem informasi manajemen itu menyediakan suatu laporan yang berguna untuk memantau atau melaksanakan sehingga kita dapat merencanakan kinerja organisasi di masa depan, gitu Pak. Oke, bagus sekali Mas Zafa, terima kasih. Silakan. Siapa? Ya Pak. Siapa? Yoselin ya, silakan Yoselin. Menurut saya sistem informasi manajemen ini adalah kumpulan proses di mana data itu diolah dan menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan perusahaan, Pak. Oke, bagus. Terima kasih Yoselin. Oke, siapa lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Siapa? Tadi Lestari mau bicara? Iya, Pak. Ya, silakan Lestari. Nah, menurut saya sistem informasi manajemen itu suatu kumpulan dari sub-subsistem yang bekerja sama secara harmonis, yaitu cara mengolah informasi yang tersedia yang diperlukan oleh manajemen dan pengambilan keputusan perusahaan. Oke, bagus. Oke, sekarang kita coba breakdown satu persatu. Tadi kita sudah breakdown satu persatu, sekarang coba kita gabungkan definisi yang telah kita breakdown tersebut. Nah, apa itu sistem manajemen? Ya, kalau dari tadi kita bicara satu persatu, maka bisa kita simpulkan ya bahwa sistem manajemen itu adalah suatu proses ya pengolahan data dan informasi yang mana data dan informasi tersebut diolah melalui berbagai macam komponen ya dan elemen-elemen yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dari data yang diolah tersebut ya manajemen perusahaan bisa membuat suatu keputusan atau bahan pertimbangan dalam menentukan proses aktivitas manajemen, yakni perencanaan, organizing, actuating, dan controlling. Gitu ya. Jadi, sekali lagi, sistem informasi manajemen itu adalah suatu proses pengolahan data, pesan, atau informasi ya melalui berbagai macam elemen-elemen ya atau komponen-komponen yang dimiliki oleh perusahaan yang tentunya saling berinteraksi dan memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga bisa mendukung proses kegiatan manajemen dalam suatu perusahaan. Kegiatannya apa? POC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya. Contoh kayak planning, kita mau menetapkan target income perusahaan di tahun depan. Ya, pastinya kita membutuhkan data kan? Data yang kita butuhkan apa? Kalau kita ingin menetapkan target tahun depan, misalkan data penjualan. Ya, kita tarik dulu nih data penjualan di tahun 2021. Ya, kita tarik di sistem yang ada di perusahaan. Ya, mungkin di accounting-nya atau di data manajemen. Ya, nah begitu kita tarik, kita analisa. Nah, kira-kira berapa persen nih estimasi kenaikan kita? Targetnya di tahun 2022 setelah data penjualan 2021 kita dapatkan. Ya. Nah, kalau kita nggak ada data, nggak mungkin ucuk-ucuk kita bilang di tahun 2022 target penjualan kita adalah 10 miliar. Padahal di data kalau kita tarik cuma 1 miliar, itu kan nggak logis. Ya. Bisa 100% lebih kenaikannya atau targetnya. Nah, dari situ kita lihat 1 miliar itu di penjualannya berdasarkan informasi yang kita tarik dari berbagai macam sistem, ya. Contohnya kalau di akuntansi, sistem informasi akuntansi. Ya, ada kalian mungkin belajar
untuk akuntansi itu aplikasi-aplikasinya saya lupa. Ada Sun System ya. Terus ada apa lagi tuh di akuntansi? Nah, itu bisa ditarik datanya kemudian dianalisa kendalanya apa, terus apa yang harus dilakukan, solusinya bagaimana sehingga nanti manajemen bisa menetapkan target selanjutnya yang ideal seperti apa. Ya. Seperti itu. Jadi, itulah mengenai definisi kalau kita bicara mengenai sistem informasi manajemen. Nah, kalau kita masuk ke materi, ya, ada dua pendekatan dalam memahami apa dan bagaimana sebuah sistem. Yang pertama, prosedur. Ya, suatu urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Nah, yang kedua, pendekatan komponen, elemen. Ini kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, tadi kita sudah sebut komponen, ya. Di samping komponen kita membutuhkan yang namanya prosedur. Ya, atau kalau di perusahaan atau kalian pernah bekerja, ya, kalian pasti pernah dengar yang namanya sistem operasional prosedur atau SOP. Ya, di mana di dalam prosedur tersebut sudah tercantum hal-hal apa saja, ya, dan bagaimana tata cara melakukan suatu pekerjaan tersebut. Ya, contoh kayak di akuntansi, tata cara kasbon itu kayak gimana, SOP-nya itu sudah diatur, kemudian dimasukkan ke dalam sistem akuntansinya. Nah, untuk karakteristik sistem, ya, terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi. Ya, contohnya kalau di Unpam ada BAK. Ya, terdiri dari sejumlah komponen yang berinteraksi, antara lain komponennya ada komponen nilai, KRS, KHS, terus indeks kerja akademik dosen, dan lain-lain. Ya, jadi begitu kalian buka situs My Unpam ya, kalau mahasiswa kalau nggak salah websitenya My Unpam, kalian di situ bisa melihat masing-masing data yang kalian butuhkan. Contoh data yang kalian butuhkan apa? Nilai. Ya, nilai yang didapatkan dari semester yang lalu sudah berjalan itu seperti apa. Ya, kemudian dari nilai tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan kalian mengisi KRS, ya, kartu rencana studi. Ya, kalau di Unpam ini sistemnya paketan ya. Jadi satu semester mahasiswa sudah ditentukan berapa mata kuliah yang akan dijalankan di semester selanjutnya ya. Tapi kalau di kampus lain seperti yang saya alami di UPN dan Mercu Buana, ya, KRS itu ditentukan berdasarkan nilai IPK yang kita dapatkan di semester sebelumnya. Ya, jadi semakin tinggi IPK-nya, semakin banyak mata kuliah yang bisa kalian ambil di semester tersebut. Nah, semakin banyak yang diambil, artinya apa? Semakin cepat kalian bisa lulus. Kayak gitu. Jadi misalkan, saya ngeliat nih di BAK, informasi IPK saya, wah semester ini saya dapat IPK 3,5. Wah, ini memenuhi syarat, saya maksimal 24 SKS kalau di kampus lain. 24 SKS dalam satu semester. Nah, kemudian di semester sebelumnya, sebelum yang ini, saya cuma dapat IPK 3. Artinya, saya cuma dapat 18 SKS. Akhirnya apa? Ada peningkatan kan? Dari 18 SKS menjadi 24 SKS. Di KRS tersebut juga akhirnya saya isi, ya, sesuai dengan maksimal limit SKS yang bisa saya ambil berdasarkan informasi IPK yang saya dapatkan di BAK tersebut. Ya. Nah, kalau di Unpam, informasi yang kalian dapatkan hanya di KRS. Di semester ini kalian dapat mata kuliah apa saja. Kayak gitu. Kalau di kampus lain, ya, kita bisa memilih. Ada mata kuliah umum, ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Gitu ya. Nah, untuk mata kuliah pilihan, kita bisa pilih yang mana yang mau kita ambil mata kuliahnya. Ya, itu berdasarkan BAK. Ya, di situ juga nanti kalian tahu informasi mengenai apakah kalian sudah melakukan pembayaran atau belum. Kalian bisa melakukan controlling di sana. Ya, dan kalian juga bisa mengawasi apakah yang sudah kalian lakukan selama perkuliahan ini sudah sesuai dengan harapan kalian atau belum. Harapan seperti apa? Misalkan kalian mau dapat IPK ke 3,7, ternyata masih ada yang dapat nilai C atau D. Nah, di situ kan kalian bisa putuskan sebagai
anggaplah kalian sebagai manajemen, kalian bisa putuskan apakah akan mengulang atau tidak. Ya, semua itu kalian dapatkan informasi dari mana? Dari suatu sistem. Sistem apa? Yang namanya BAK. Kalau di Unpam namanya myunpam.co.id kalau nggak salah untuk website mahasiswanya. Ya, di situ bisa kalian dapatkan semua informasinya. Seperti itu. Nah, kemudian konsep dasar informasi. Ya, ada John Birch dan Gary Grudnitsky, ya. Dia mengkriteriakan beberapa kriteria di mana informasi yang dihasilkan bisa lebih berharga. Ada 3 kriteria yang dikemukakan oleh mereka berdua, yakni yang pertama akurat, ya. Data atau informasi tersebut haruslah data yang akurat, sehingga mendukung pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Ya. Kedua, relevan, ya, benar-benar terasa manfaatnya bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, tepat waktu, sehingga tidak ada keterlambatan saat data-data tersebut dibutuhkan. Jadi, 3 kriteria ini harus dipenuhi atau harus terpenuhi jika manajemen, ya, menginginkan suatu data atau informasi yang memiliki harga yang cukup baik, ya, atau berharga, ya, akurat, relevan, tepat waktu, ya. Nah, kegunaan informasi bisa digunakan untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Kemudian informasi digunakan tidak hanya oleh satu orang dalam satu pihak dalam organisasi, tapi juga bisa digunakan oleh banyak pihak, tapi tentunya juga ada pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh perusahaan, ya. Nah, contohnya kayak di akuntansi sistemnya apa aja? Salah satunya kalau dulu saya di Bursa Efek akuntansi itu pakainya Sun System, ya. Yang bisa mengoperasionalkan Sun System, ya, hanya orang-orang dari divisi atau unit kerja akuntansi. Oh, saya baru ingat kalau di sekarang yang kalian katanya pelajari di Unpam ada pelatihannya itu Zahir, ya. Ada yang pernah belajar Zahir? Itu kan salah satu sistem informasi akuntansi juga, di mana si accounting tersebut membuka data, ya, membuka data Zahir yang bisa mengakses hanyalah orang-orang dalam divisi atau unit kerja akuntansi. Kalau misalkan dari SDM mau akses data tersebut, ya nggak bisa. Nah, kemudian kegunaan informasi ditentukan dari 2 hal, yaitu manfaat dan biaya yang didapatkan. Ya, tadi sudah disebutkan, informasi yang bernilai apabila informasi tersebut adalah informasi yang memiliki keakuratan, relevan, dan tepat waktu. Ya, nah, siklus informasi dimulai dari kita menginput data, ya. Kalau di BAK tadi contohnya, ya, dosen-dosen begitu di akhir semester sudah menginput tuh, ya, sudah menginput hasil-hasil nilai kalian selama 1 semester pembelajaran. Absensinya berapa, tugasnya berapa, UTS-nya berapa, UAS-nya berapa. Kita sebagai operator, ya, dalam suatu sistem kita melakukan input, ya. Kemudian setelah di-input, ya, terjadilah proses pengolahan data. Ya, kalau kita bicara tentang sistem lagi, ya, data tersebut kita masukkan di suatu sistem yang namanya BAK tersebut. Kemudian BAK tersebut pastinya sudah berdiri berdasarkan algoritma-algoritma tertentu yang sudah didesain sedemikian rupa oleh tim IT, ya, sehingga data tersebut bisa diolah, ya, untuk kemudian bisa menentukan, ya, menentukan apa? Menentukan output, menentukan informasi dari proses data yang diolah tersebut, ya. Misalkan saya menginput, ya, nilai punyanya misalkan Mbak Lestari, ya, saya input data UTS-nya misalkan 80, UAS-nya 90, absennya 14, full. 18 ya, kalau ini 3 SKS sekarang ya, 18 full. Tapi nilai tugasnya 0, nggak mengumpulkan. Kemudian si BAK tersebut, ya, memproses data-data yang sudah saya masukkan. Nah, setelah mereka selesai memproses, outputnya keluar.
Kira-kira outputnya apa? Lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena tugasnya 0. Ya. Itu ketentuan dari kampus ya, bukan ketentuan dari kita selaku dosen. Jadi kampus sudah menentukan suatu sistem ya, di mana sistem tersebut kalau kita lihat di slide yang sebelumnya ada prosedur. Nah, prosedurnya adalah semua komponen-komponen penilaian tersebut harus terpenuhi. Ya. Meskipun tugasnya kalian cuma dapat nilai 5 atau 2, seenggaknya ada nilainya, bukan 0. Nah, begitu kalian 0, ya, padahal kalau diakumulasi total, nah, dosen itu juga kalau saya boleh cerita, begitu kita masukkan ke data absensi, penilaian, itu sebenarnya ada rumus manual ya, rumus Excel-nya, sama dengan sum, average, atau apalah, kalian bisa tahu. Nah, kalau misalkan ada pernah juga saya satu ketika, saya total nih, nilai total ya, bukan nilai abjad, itu sebenarnya 70. Ya. Apalagi di masa di masa kuliah online seperti ini, rata-rata tuh secara signifikan nilai mahasiswa drastis meningkat dibandingkan kuliah offline. Saya nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin juga ya bukannya sujon ya, bisa copy paste, bisa ngeliat, bisa browsing ya, dibandingkan dengan kuliah offline. Itu rata-rata meningkat drastis. Tapi begitu pas nilainya tugasnya 0, dia nggak mengumpulkan, ya, padahal di total nilainya 70 itu kan B ya. Tetap di hasil akhirnya itu tidak lulus, entah E, entah D. Ya, itu outputnya. Ya. Jadi sistem-sistem tersebut mengolah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh institusi. Nah, tinggal tim IT-nya memasukkan algoritma-algoritma atau rumus-rumus ke dalam sistem tersebut sehingga output yang dihasilkan tetap sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan tersebut. Gitu ya. Oke, informasi berdasarkan tingkat manajemen ya dan penggunaannya dikelompokkan menjadi 3. Pertama, informasi strategis digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang. Ya, tindakan pesaing, langganan, rencana perluasan perusahaan, contohnya seperti itu. Kemudian informasi taktis digunakan untuk mengambil keputusan jangka menengah, mencakup informasi tren penjualan yang dapat dipakai untuk menyusun rencana penjualan. Kemudian informasi teknis untuk keperluan operasional sehari-hari. Contoh, kita bicara, kalau di sini bicara penjualan, kita ambil contoh mungkin kasus yang terjadi di Mitsubishi. Ya. Informasi teknis apa? Ya, informasi mengenai misalkan informasi penjualan produk-produk Mitsubishi di kuartal tertentu. Misalkan di bulan Januari, Februari, Maret di kuartal pertama. Itu informasi-informasi bersifat teknis. Ya, bagaimana penjualan hariannya, terus ada penjualan tersebut sifatnya penjualan secara cash ataukah kredit, kemudian promo-promo apa saja yang akan diberikan kepada konsumen. Kemudian kalau konsumen membeli produk Mitsubishi, misalkan Mitsubishi Pajero gitu ya, kira-kira konsumen mendapatkan bonus apa, misalkan talang air, kartu dasar dan semacam. Itu informasi teknis. Kemudian selain informasi teknis untuk mendukung keperluan sehari-hari, ya, si manajemen Mitsubishi juga mengolah informasi taktis, ya, informasi jangka menengah. Mereka melihat tren penjualan di kuartal pertama ini apa sih, atau tren penjualan mobil di Indonesia itu jenisnya mobil apa. Nah, setelah riset, tim riset menyampaikan informasi bahwa ternyata kalau di Indonesia itu, ya, mobil yang paling banyak dicari atau diburu oleh konsumen adalah tipe MPV, ya. Tipe MPV atau low MPV seperti Avanza, Xenia, ya, atau mobil-mobil yang berkapasitas 7-seater atau 7 penumpang, karena katanya orang Indonesia ya kalau jalan itu lebih baik, lebih senang jalannya rame-rame daripada sendiri-sendiri, ya. Makanya membutuhkan mobil 7-seater. Nah, itu kan informasi ya yang sudah didapatkan oleh tim riset Mitsubishi. Kemudian dicari lagi informasinya apa?
MVV seperti apa yang diinginkan masyarakat Indonesia? Oh, ternyata seperti Avanza dan Xenia. Nah, dari informasi jangka menengah, mereka membuat suatu informasi strategis. Ya, sebagai pesaing, keputusan jangka panjangnya apa nih? Oh, si Mitsubishi selama ini belum punya produk MPV unggulan. Ya, maka mereka ingin merancang, ya, selain perluasan perusahaan di sini, strategisnya adalah mengeluarkan produk baru. Makanya waktu itu Mitsubishi mengeluarkan produk yang namanya Expander. Mitsubishi Expander. Nah, Expander tersebut dibuat ya sebagai bagian dari rencana strategisnya si Mitsubishi karena adanya kekosongan di segmen MPV. Dulu sebelum ada Expander, orang tahunya Mitsubishi adalah Mitsubishi untuk adventure, yaitu Pajero, dan untuk niaga, Mitsubishi Colt. Ya. Tapi begitu riset, ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk mendongkrak penjualan Mitsubishi, diperoleh informasinya bahwa jenis mobil yang dibutuhkan atau dicari oleh masyarakat Indonesia adalah mobil MPV, sehingga muncul Expander. Nah, Expander itu juga risetnya cukup baik sebenarnya. Dia pelajari apa kelebihan dan kekurangan Avanza. Makanya, kalau kalian bisa browsing, ya, Expander itu penjualannya pernah mengalahkan Avanza. Dalam hal penjualannya. Dia peringkat 1 pernah. Selama beberapa dekade, selalu MPV itu dikuasai oleh Avanza. Ya, nah, berdasarkan informasi dan kebutuhan strategis dan informasi strategis tersebut, dan dikelola secara sistem yang baik, akhirnya Mitsubishi berhasil mencapai goals-nya. Awalnya goals-nya nggak nomor 1, awalnya goals-nya adalah bisa menyaingi dulu. Atau seenggaknya punyalah produk yang bisa mengisi slot kekosongan segmentasi mereka, itu MPV. Tapi kenyataannya apa? Mereka bisa menjadi nomor 1. Ya. Itu juga dialami kalau kalian pelajari juga mengenai kasus yang dulu, kalian tahu mie sedap kan? Ya, selama ini mie instan dikuasai oleh Indomie. Nah, kemudian mereka mengumpulkan informasi mengenai Indomie itu seperti apa, kelebihan dan kekurangannya itu apa, terus apa yang diinginkan oleh konsumen di Indonesia terhadap mie instan yang enak dan berkualitas itu seperti apa. Kemudian informasi tersebut dimasukkan ke dalam suatu sistem untuk diolah, ya, kemudian diproses, manajemen membuat suatu keputusan, ya, sehingga pada saat itu PT Wings Food, ya, meluncurkan mie instan yang namanya mie sedap. Nah, mie sedap akhirnya menjadi mie nomor 1 waktu itu, mengalahkan Indomie. Ya, sebelum akhirnya si mie sedap diakuisisi oleh Indofood. Ya, Indofood caranya pinter. Kalau udah ada ngerasa pesaingnya di segmennya mereka, di pasar mereka, diakuisisi, dia beli. Sehingga nantinya si mie sedap itu, atau Indomie kembali lagi ke peringkat 1. Itu salah satu contoh kasus penerapan sistem informasi manajemen yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Ya, ada yang dari Mitsubishi, ada yang dari Wings Food. Ya. Kemudian definisi sistem informasi sudah. Nah, ini kalau kita lihat dari bagannya, nah, yang dicoba dilakukan sistem, ya, tujuannya dulu kita tetapkan apa sih tujuannya. Kemudian kalau kita sudah memiliki tujuan, ya, perusahaan tersebut sudah memiliki tujuan, maka kita rancang dulu prosedur kerjanya. Ya. Kenapa kita harus memiliki prosedur kerja? Ya. Kenapa kita harus memiliki prosedur kerja? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa sih suatu perusahaan atau manajemen itu harus memiliki prosedur kerja? Penting nggak sih prosedur kerja itu menurut kalian? Silakan, siapa yang mau jawab? Ya. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Silakan, Mbak Jocelyn. Mungkin menurut saya prosedur itu penting banget di dalam suatu pekerjaan karena supaya lebih tertata dengan rapi, Pak. Oke, bagus. Terima kasih, Mbak Jocelyn. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ya. Tadi sistem selain komponen ada yang namanya prosedur. Terus sekarang di bagiannya ada prosedur juga. Ya. Kenapa sih harus butuh prosedur? Seberapa pentingkah prosedur itu dalam aktivitas pekerjaan kita menurut kalian? Ada yang pernah bekerja nggak sebelumnya di sini? Siapa yang mau jawab? Pak, kalau menurut saya, ya, prosedur itu penting karena langkah-langkah mengerjakan sesuatu itunya loh, Pak. Biar
urut. Tahapannya ya. Oke. Terus ada lagi? Ada yang pernah bekerja? Nih ada yang pernah bekerja nggak di kelas ini atau semuanya full kuliah? Pernah Pak kerja Pernah kerja di mana Mas Salma? di bagian admin. Oh, admin. Oke. Bagus. Terima kasih Mas Salma informasinya. Iya Oke. Pak. Ada lagi yang pernah kerja di sini? Saya Pak, Silakan Mas Safa. Saya jadi kasir sama admin Pak di Iya. barbershop. Oke, di barbershop. Menurut Mas Safa, prosedur itu penting nggak? Menurut saya tentu penting Pak. Karena kita pasti sebagai orang baru belum tahu tentang apa aja sih yang harus dilakuin, yang harus dikerjakan di bagian kita, misal bagian admin. Jadi perusahaan nyediain prosedur untuk kita supaya lebih mudah mengerjakan pekerjaan itu Pak. Oke, bagus sekali Mas Safa. Oke, betul ya. Jadi kalau dalam suatu perusahaan, ya alangkah baiknya kalau mereka ingin menjadi perusahaan yang profesional dan baik dan memiliki kinerja yang cukup handal, ya sebisa mungkin mereka sudah menyusun SOP atau standar operasional prosedur terhadap aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. Kenapa? Ya salah satunya benar tadi yang dibilang Mas Safa. Seandainya kita nih masuk ke dalam suatu perusahaan baru, ya kalian menjadi accounting, ya. Apakah kalian akan diajari oleh senior kalian di dalam perusahaan? Ya. Di satu sisi kalau ada ketemu kantor yang baik, diajarin. Ya. Kalau di kantor sebut karyawannya baik ya. Tapi kenyataannya ya, ketika kalian masuk ke kantor, itu langsung dicemplungin. Ya. Boro-boro ada yang mau ngajarin, ya. Mungkin kita didiemin selama seminggu atau awal-awal pertama. Nah, ketika kita mau kerja, ya kita tahu dari mana prosesnya, atau kalau bahasa Mbak Salma tadi, tahapan-tahapan pekerjaan yang akan kita lakukan. Ya, kita mau nanya, belum tentu senior kita mau bantu, ya, belum tentu dia jawab. Kita nanya atasan kita, berani emang, ya. Bahkan pernah ada kejadian waktu itu, nah saya dengar ya cerita dari teman saya. Jadi sebelum dia masuk ke SEI atau Bursa Efek, ya sama saya, dia kerja di EY. Kalian dengar tahu yang namanya EY? Ernst & Young ya Pak? Ya, Ernst & Young. Ya, jadi the Big Four akuntan publik ya. Itu kan ada 4. Ada EY, ada Deloitte, ya, ada siapa lagi? PwC, satu lagi KPMG. Itu kan Big Four. Nah, sebelum dia pindah ke KSI di Bursa Efek sama saya, dia di EY. Ya. Dia bilang, dia cerita, nah, gue waktu masuk EY, wah benar-benar nggak ada yang mau bantu sama sekali. Ya, bahkan saking ketatnya di EY, dia bilang, ketika kita nggak bisa ngerjain suatu tugas, senior-seniornya atau mungkin atasannya pernah nyeletuk, kalian di kampus belajar apa aja, kok ngerjain gini aja nggak bisa? Nah, kalau kalian udah kayak gitu gimana? Ya, itu kejadian yang dialami oleh teman saya waktu di EY, di Ernst & Young. Ya, memang kalau kerja di Big Four itu gaji ya gila-gilaan lah, bisa 10 juta, 15 juta tingkat junior. Tapi jam kerjanya juga gila-gilaan. Bahkan jam 11 malam saya pernah lihat si karyawan EY itu lagi dorong-dorong troli isinya laporan-laporan deadline. Ya, karena dia lagi proses audit kayaknya di perusahaan tertentu. Oke, nah balik ke SOP, kalian baru ya nggak dibantu, ya kalian bisa kerja, ya. Melihatnya di mana? Di SOP-nya, tahapan-tahapannya seperti apa? Kayak di barbershop, ya. Tukang pangkas rambut baru masuk ke barbershop tersebut. Kalau dia nggak tahu SOP-nya, ya dia asal nyukur aja. Ada pelanggan duduk, cukur aja langsung. Ya. Tapi kalau ada SOP-nya, dia tahu apa yang harus dilakukan. Misalkan disapa dulu, ya, dipersilakan dulu, terus ditanya model rambutnya seperti apa, tahapannya, ya. Kemudian apakah kita harus senyum atau tidak, itu harus dijalankan, ya. Jadi dalam suatu pekerjaan SOP itu juga harus dibutuhkan, ya, karena pada dasarnya manusia itu bisa menginterpretasikan, ya, atau bisa mengasumsikan suatu kondisi dengan pemahaman yang berbeda-beda, ya. Kayak saya bicara mengenai besok ada tugas nih, tugas UTS, tugasnya begini, bla 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 bla. Nah,
Saya cuma bilang gitu doang tugasnya. Tugas membuat vlog misalkan gitu, membuat vlog sistem informasi manajemen. Ya. Nah, saya cuma bicara garis besar ya. Masing-masing dari kalian pasti akan menginterpretasikan, mengasumsikan beda-beda. Pak, vlognya berapa lama, Pak? Durasinya, temanya apa, Pak? Semuanya harus ada atau enggak di dalam video tersebut? Ya. Apakah harus muncul wajahnya atau tidak? Itu kan beda-beda persepsinya. Asumsinya beda-beda. Kemudian saya keluarkanlah prosedurnya. Jadi prosedur pengerjaan tugas adalah vlognya itu semuanya harus muncul. Minimal durasi misalkan 5 menit. Ya, temanya yang sudah saya tetapkan. Sehingga bisa sedikit mengeliminasir perbedaan-perbedaan persepsi atau pandangan terhadap suatu pekerjaan tersebut. Itulah kenapa SOP sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Gitu ya. Nah, kita balik ke sini, begitu ada prosedur kerja, ya. Melalui prosedur kerja ini, informasi diproses menggunakan bantuan teknologi informasi, ada perangkat keras, hardware, software, dan data. Ini usernya. Nah, inilah cara kerja yang dilakukan oleh user dan teknologi informasi. Ya, tujuan user melakukan input, semua bersentral kepada yang namanya prosedur kerja. Ya, jadi core-nya atau intinya ya dari sistem informasi adalah prosedur kerja. Ya, di mana prosedur kerja itu sudah berisi mengenai tujuan dan tata cara user melakukan pekerjaannya sehingga informasi bisa terproses dengan baik melalui dukungan teknologi informasi seperti hardware, software, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, nah ini komponen-komponen sistem informasi. Nah, komponennya terbagi menjadi 2 komponen besar. Yang pertama ada yang berupa mesin, ya. Yang kedua manusianya. Nah, yang masuk ke dalam mesin ada hardware, ya, sama software. Hardware adalah PC atau laptop atau komputer. Software kalau di akuntansi ada sound system, ada Zahir, misalkan seperti itu. Nah, kemudian data berdiri sendiri, ya. Ini data bisa dihasilkan melalui pemrosesan aplikasi dalam suatu hardware, bisa juga berdasarkan pemrosesan yang dilakukan oleh manusia terhadap prosedur-prosedur kerja tertentu. Ya. Ini 5 komponen sistem informasi. Ya, gambaran sederhananya seperti ini. User ya, masuk ke sistem informasi, ya. Dia bisa menghasilkan yang namanya laporan harian penjualan, ya. Kemudian bisa juga dari sistem informasi tersebut bisa menjadi berkas penjualan karena apa yang sudah kita masukkan ke dalam sistem tersebut akan tersimpan dengan baik di dalam server perusahaan. Ya. Berkas tersebut juga kita bisa download lagi untuk kita proses melalui sistem informasi sehingga tujuannya untuk membuat laporan harian penjualan ini bisa tercapai. Ya. Oke, sebentar saya ambil charger dulu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya mengenai sistem informasi manajemen? Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke materi berikutnya mengenai apakah organisasi. Nah, mungkin di antara kalian sudah banyak nih yang berorganisasi, ya. Tapi organisasi apa sih hubungannya organisasi dengan sistem informasi? Ya, ini bisa kita lihat hubungan timbal balik antara informasi sistem atau IS atau sistem informasi ya dengan organisasi. Ya, kalau saya tanya organisasi, mungkin kalian sudah bisa menjawab satu persatu. Ya, apa itu organisasi? Ya, sekumpulan atau suatu wadah yang terdiri dari 2 orang yang memiliki
visi, misi, tujuan yang sama. Itu bisa kita sebut organisasi. Ya. Kalau satu orang doang, bisa nggak dibilang organisasi? Nggak bisa, karena harus berinteraksi satu sama lain. Ya. Hubungannya di sini organisasi, ya. Di sini teknologi informasi. Faktor-faktor, ya, faktor penengah yang menghubungkan organisasi dengan teknologi informasi ada beberapa faktor. Yang pertama ada lingkungan, budaya, struktur, proses bisnis, politik, dan keputusan manajemen. Ya, organisasi, misalkan struktur organisasi TI, ya, struktur. Ya, yakni struktur orang yang menentukan persetujuan berjenjang suatu aplikasi. Ya, nah, ini kait hubungan antara organisasi dan teknologi informasi. Maksudnya apa struktur orang yang menentukan persetujuan berjenjang suatu aplikasi? Nah, contoh, tadi ada yang jadi admin. Siapa? Mas Safa sama Mbak Salma ya jadi admin. Nah, misalkan Mbak Salma sama Mas Safa input nih, ya, input laporan penggunaan kas perusahaan ABC di bulan, sekarang bulan apa? Bulan September 2021. Ya, Mbak Salma sama Mbak Safa ya melakukan input. Nah, posisinya Mas Salma sama Mas Safa ini masih sebagai taruhlah junior admin, ya, yang paling bawah junior admin. Nah, apa yang Mas Salma, Mbak Salma input dan Mas Safa input, apakah bisa kalian langsung approve? Itu pertanyaannya. Kalian input, kalian yang approve. Ya, mungkin di beberapa kantor bisa, tapi kalau yang di perusahaan-perusahaan bonafit atau perusahaan besar, ya, atau yang profesional, itu nggak bisa kita yang input, kita yang approve. Ya. Gimana Mas Salma? Mau sharing? Kalau saya itu juga nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Iya. Iya. Jadi harus berjenjang. Misalkan di atasnya Mbak Salma sama Mas Safa siapa posisinya? Misalkan senior admin gitu ya. Nah, nanti yang approval ya dia si senior itu berjenjang. Terus atasannya lagi baru apain? Ya, itu leveling namanya kalau di perusahaan, leveling approval. Jadi dari inputer, terus dari prosesor sampai ke approval. Ya, itu ada proses-prosesnya. Itu kaitan antara organisasi dengan teknologi informasi. Kaitannya dalam hal apa? Dalam hal inputer seperti itu, penentuan levelingnya. Ya, siapa yang memiliki kewenangan hanya sebatas inputer, siapa yang berwenang dalam hal reviewer, siapa yang berwenang dalam hal approval. Ya, contoh junior admin sebagai inputer, senior admin sebagai reviewer, kepala divisi atau supervisor sebagai approval. Itu konsep sebagai leveling approval, atau kita bicara mengenai hubungan antara informasi sistem dengan organisasi, ya. Kemudian apalagi kalau dari sisi budaya contohnya, ya, organisasi mesin absen, ya, merubah budaya masuk kantor lebih tertib, ya, mesin absen, fingerprint, ya. Dulu mungkin kalian belum ngerasain ya, saya pun juga nggak ngerasain. Di kantor itu kalau ngabsen pakai kertas dimasukin ke mesin absen, mungkin kalian bisa tanya ke orang tua kalian, itu dimasukin, nanti dia bunyi cetek baru ngabsen. Ya, kalian sudah datang, pulang pun begitu. Nah, apa yang terjadi? Ya kertasnya titipin aja sama, mohon maaf, OB atau cleaning service. Ya, yang pastinya kan dia datang pagi. Ya, titipin ke mereka yang absenin, cetek, udah datang siang nggak masalah. Itu absennya juga sudah ada di situ kan kertasnya. Nah, diganti tuh dengan kemajuan teknologi, muncul yang namanya fingerprint. Ya, jari kalian bisa dititipin ke OB. Dulu pernah saya iseng pakai kertas minyak tuh. Kertas minyak saya tempelin jari saya, ya. Saya tempelin jari saya sehingga kan sidik jari saya kebentuk kan di situ. Ya, saya tempelin di fingerprint.
Alhamdulillah sih berhasil waktu itu, cuman nggak saya terusin. Pakai solatif, Pak. Ya, itu juga. Berarti Anda sering ya ngakalin fingerprint juga. Ketahuan ya Mbak Salma ya. Padahal saya cuma mancing doang tuh tadi. Ternyata ada juga yang bisa ngakalin. Ya, kita ada fingerprint. Nah, terus kayak sekarang, absensi kelas, ya. Kalau kelas offline, tahunya dari mana? Ya, kalau kalian datang fisiknya. Ya. Kalau kelas online seperti ini, dari mana? Ya, salah satunya saya bisa cek, klik partisipan, siapa aja yang datang, saya cek di apa namanya, di absen. Terus saya juga lihat kan recordnya, ada recordingnya kan ini. Saya cek siapa saja yang masuk, ya, siapa saja yang tidak. Terus ada alasan, Pak saya udah masuk, tapi keluar lagi pas di absen, apa namanya nggak kepanggil karena masalah sinyal. Ya, setahu saya, mau Zoom mau Google Meet, selama sudah di approve sekali, ya, mau dia keluar berkali-kali itu bisa langsung masuk lagi. Ya. Ya, jadi kalau misalkan, Pak, saya nggak bisa masuk, Pak. Ya berarti Anda emang dari awal belum di approve, belum masuk. Itu secara sistem. Ya. Bukan saya yang menentukan Anda nggak bisa masuk. Ya karena memang harus melakukan prosedurnya, harus di approve sekali. Kalian mau putus berkali-kali sinyalnya, mau berkali-kali hilang, kemudian masuk lagi itu bisa masuk. Ya. Semester lalu ada yang bilang kayak gitu, Pak, kok saya nggak di absen, Pak? Ya. Saya kok nggak di absen, padahal kan saya masuk, Pak. Ya. Terus dia ngomong, kenapa nggak bisa? Saya tanya, kenapa nggak bisa masuk lagi? Nggak tahu, Pak. Begitu saya masuk ke linknya nggak bisa masuk. Oh ya udah, berarti Anda awalnya emang nggak masuk. Karena kan di Google Meet, ya kayak misalkan Mbak Cindy, Mbak Deva mau masuk pertama ke sini kan harus saya approve dulu. Kalau nggak mungkin masuk. Nah, coba sekarang keluar masuk lagi, pasti langsung bisa. Ya, itu sistem. Ya. Kenapa saya tahu? Ya sedikit-sedikit lah pengalaman pekerjaan dulu di IT support. Sekarang pun kalau kalian lihat database saya, ya, saya sebenarnya terdaftar di Prodi Teknik Informatika, TI. Tapi sekarang kelihatannya Unpam bisa lintas Prodi. Jadi saya masih dibantu untuk ngajar di akuntansi juga, termasuk bimbing skripsi dan uji. Oke, kita masuk lagi ke materi. 6 tujuan bisnis strategis, ya. Perusahaan berinvestasi dalam sistem informasi untuk mencapai 6 tujuan strategis bisnis, yaitu pertama, operational excellence, ya. Yang kedua, bisnis terus berusaha meningkatkan efisiensi untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. IS dan IT, informasi sistem dan informasi teknologi, adalah alat yang paling penting bagi manajer untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua, New Product Service and Business Model. Ya, IS dan IT adalah alat utama yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai produk dan layanan baru. Ya. Kemudian ada namanya Customer and Supplier Intimacy, ada Improve Decision Making, kalian bisa baca nanti definisinya di modulnya. Kemudian ada Competitive Advantage, terus ada yang namanya Survival. Ya. Inilah 6 tujuan bisnis strategis. Kenapa perusahaan itu berinvestasi dalam sistem informasi. Karena kalau kita bicara membangun yang namanya sistem informasi, itu biayanya nggak sedikit. Ya, biayanya nggak sedikit. Saya di kantor itu waktu itu mau bangun sistem yang namanya sistem manajemen aset perusahaan. Ya, saya buka tender, ya, kebetulan bagian pengadaan dulu di bursa, saya buka tender untuk vendor-vendor siapa saja yang mampu mengembangkan sistem manajemen aset itu. Begitu masuk penawarannya, itu rata-rata harganya nggak ada yang jutaan, 1 digit, ya, bisa 3 digit, 300 juta, 200 juta, bahkan ada yang MM-an kalau kita membangun sistem. Tapi kantor atau perusahaan, meskipun harganya mahal, tetap memutuskan berinvestasi dalam membangun sistem. Kenapa? Ya ini salah satu alasannya. Ada operational excellence, new product, service, and business model, ya.
kemudian ada yang customer and supplier, intimasi, ya, improve decision making, ya, competitive advantage, sama survival. Ini 6 tujuan bisnis strategis. Kenapa perusahaan mau menginvestasikan uangnya begitu banyak dalam membangun yang namanya sistem informasi. Ya. Celakanya, semakin canggihnya sistem informasi, semakin canggihnya teknologi yang dimiliki oleh suatu perusahaan, impact-nya adalah ke karyawannya sendiri. Impact-nya seperti apa? Salah satu contohnya adalah, misalkan di bagian admin yang Mbak Salma dan Mas Safa duduki, ya, tadinya posisinya ada 5 orang, ya. Kemudian kantor membuat, ya, atau memproses, ya, atau mendesain suatu sistem informasi yang baru yang bisa membantu, ya, di mana-mana kalau kita bangun sistem, bahasanya pasti tujuannya membantu, ya, dan mempermudah kerja admin. Tapi di satu titik, begitu sudah jadi sistemnya, ternyata pekerjaan yang tadinya dilakukan 5 orang, dengan adanya bantuan sistem tersebut, bisa dilakukan oleh 2 atau 3 orang saja. Apa yang terjadi? Nah, mohon maaf, mungkin di PHK atau di mutasi. Itu banyak kejadian di zaman sekarang. Ya, contohnya apa? Contohnya apa lagi? Bisa kita lihat dari sistem yang dibangun oleh PT Jasa Marga. PT Jasa Marga sistem apa? Sistem apa? Tol. Apa? E-tol ya, Pak? Ya, sistem e-tol, betul Mas Safa. Dulu di gerbang tol, ya, kita masih suka tuh ketemu mbak-mbak atau mas-mas penjaga pintu tol, ya kan? Kemudian PT Jasa Marga mengembangkan sistem yang namanya e-tol tadi, atau electronic money. Alasannya apa? Mempermudah dan mempercepat pengguna jalan tol untuk dapat mengakses masuk ke dalam jalan tol tersebut. Kalau pakai operator, uangnya kan uang cash. Belum tentu orang-orang bayar uang pas. Karena juga kembalian kan, nyariin duitnya di mana, kembaliannya lama prosesnya, sehingga menimbulkan antrean yang cukup panjang. Muncullah PT Jasa Marga Inovasi, ya, inovasi atau pengembangan suatu sistem di mana mereka mulai menerapkan yang namanya electronic money atau e-money atau e-tol, ya. Sehingga kalau kita masuk tol sekarang, hampir di semua gerbang tol sekarang sudah mewajibkan menggunakan e-tol. Ya. Tinggal kita tap, keluar, angkanya berapa, saldo kita terpotong, langsung masuk. Dampaknya apa? Ya, dampaknya dari sisi manpower, kalian bisa lihat kan, tadinya ada orang-orang yang jaga di gerbang tol, ya, sekarang sudah mulai berkurang. Atau bahkan sama sekali nggak ada. Ada paling di situ hanya 1-2 orang aja yang membantu kalau misalkan bermasalah e-tolnya, selebihnya nggak ada. Nah, inilah yang jadi tantangan kalian ke depan, ya, dengan majunya teknologi, dengan majunya suatu sistem informasi, ya. Meskipun kalian memiliki kompetensi, meskipun kalian memiliki kemampuan, tapi nanti kalian bersaingnya bukan hanya dengan sesama manusia saja, kalau bahasa saya, tapi juga kalian bersaing dengan yang namanya sistem dan teknologi, ya. Itu pasti akan kalian alami, ya. Makanya dulu saya ketawa kalau nonton film Terminator, ya, robot mendominasi dunia, mengincar manusia. Kalian pernah nonton Terminator kan? Ya. Tapi kalau kita melihat atau kita berpikir 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, siapa tahu itu terjadi. Ya, sekarang kan robot sudah mulai ada kan? Cuman kemampuannya aja mungkin belum sama di film. Tapi pengembangannya sudah mulai dikembangkan dalam apa? Dalam sistem AI, Art Artificial Intelligence, atau otak kecerdasan buatan. Ya, kalau itu sudah mulai berkembang, ya mungkin saja nanti film kayak Terminator, Doraemon, ya, robot menguasai dunia gitu, ya, itu bisa jadi. Ya. Itulah salah satu kelemahan atau kelebihan munculnya innovation sistem informasi atau teknologi informasi. Ya. Ini saya langsung jelasin langsung ke
2-3 pertemuan ini slide-nya. Ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Oke. Kalau nggak ada, saya masuk ke materi terakhir mungkin hari ini. Apa yang saya sebutkan tadi mengenai pintu tol, ya, atau mengenai otak buatan nanti artificial intelligence, ya, di dalam sistem informasi dikenal yang namanya disruptive innovation. Nih. Disruptive innovation. Nah, ini istilah ini diperkenalkan tahun 95 oleh Profesor Clayton Christensen dari Harvard Business School. Ya, bukunya ada The Innovator's Dilemma. Menurut Christensen bahwa disruptive innovation adalah produk atau layanan baru yang memberikan kesederhanaan, kenyamanan, dan keterjangkauan untuk menggantikan produk dan layanan yang sudah mapan di pasar sehingga mengganggu pasar atau industri yang sudah mapan. Ya. Ini akibat dari perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi. Muncul yang namanya disruptive innovation. Ya. Inovasi, ya, inovasi baru yang diciptakan, ya, sehingga keberadaannya bisa mengganggu aktivitas dari vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan yang lebih dulu ada dan sudah mapan. Bahkan tidak hanya mengganggu, bisa juga di suatu ketika dia akan menggantikan teknologi tersebut. Ya, atau mengalahkan teknologi tersebut. Contohnya apa? Kalian bisa lihat contohnya dengan kehadiran Gojek. Ya. Dengan kehadiran Gojek. Dulu kalau kita mau cari kendaraan roda 2, kendaraan umum roda 2, ojek, kita harus jalan ke pangkalan ojek terdekat. Ya, udah gitu belum tentu harganya sesuai dengan harapan kantong kita. Kadang ditembak, kadang enggak. Nah, dengan adanya Gojek melalui sistem aplikasi tersebut, apa yang terjadi? Ya, tukang ojek itu atau orang yang ingin menjadi ojek dikumpulkan ke dalam satu wadah, di mana wadah tersebut atau aplikasi tersebut bisa mengakomodir kebutuhan penggunanya, user, untuk mendapatkan untuk mendapatkan transportasi roda 2, di mana yang tadinya ojek pangkalan kita harus datang ke pangkalan. Dengan kehadiran Gojek, kita di rumah saja, ojeknya udah datang ke rumah. Ya. Udah gitu, fee-nya atau ongkosnya, ya, itu lebih murah dibandingkan ke ojek pangkalan. Ya. Pada saat kehadirannya, ya, kalau sekarang mungkin udah cukup mahal juga. Bayangkan dulu waktu rumah saya di Pamulang 2 dekat kantor wali kota Tangsel dulu, ke Bursa Efek, ya, di Sudirman, itu saya cuman bayar 20.000 naik ojek awal-awal kehadirannya. Sekarang mana dapat 20.000, ya, naik ojek. Cuman kalau kita bandingkan 20.000 ke bursa naik Gojek, kalau saya naik ojek pangkalan bisa berapa ratus ribu. Ya, makanya dulu sempat ada kan yang udah existing itu perusahaan-perusahaan ojek-ojek tersebut demo agar Gojek itu ditutup. Itu karena kehadiran disruptif teknologi. Bahkan lambat laun, disruptive innovation-nya si Gojek, dia tidak hanya kendaraan roda 2. Dia mulai expand ke kendaraan roda 4. Yang mana kendaraan roda 4 itu awalnya kan bermain Bluebird sama si Express, ya. Kendaraan umum yang pribadi, ya, taksi. Ya, ini kan ekspansi itu, si Gojek, si Grab, tidak hanya roda 2 ke roda 4. Akhirnya apa? Ya. Orang yang menggunakan Bluebird, orang yang menggunakan Express, atau orang yang menggunakan taksi konvensional, itu lama-lama berkurang penggunanya, beralih ke transportasi online. Karena apa? Ya, balik lagi masalah biaya, ya, dan masalah kenyamanan. Ya. Dulu kalau kita naik taksi, ya mobilnya kita tahu lah, kalau nggak limo, ya, sedan-sedan itu kan. Nah, kalau kita naik ojek online, mobilnya yang datang ganti-ganti. Ada Mobilio, ada Avanza, ya. Bahkan dulu ada yang Nissan Teana yang bagus. Tarifnya juga lebih murah daripada taksi.
karena tarifnya flat. Nah, itulah salah satu kasus ya yang mendasari yang namanya disruptive innovation. Ya. Dengan kehadiran teknologi baru, ya, teknologi baru tersebut mengganggu kenyamanan dari perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang sudah mapan di dalam bisnis tersebut, sehingga pada suatu waktu inovasi baru tersebut bisa mengalahkan atau menggantikan inovasi lama. Itu yang nanti akan terjadi kalau kita selalu mengupdate atau menemukan inovasi-inovasi baru dalam hal teknologi dan sistem informasi. Nah, ada dua tipe disruptive innovation. Ya. Yang pertama, ada yang namanya low end disruption. Ya. Ini low end disruption ini dimulai ketika penantang melayani bisnis di tingkat bawah, yang biasanya adalah pasar dengan profit yang lebih rendah bagi petahana. Sehingga ketika bisnis baru ini masuk, para petahana tidak tertarik karena hanya fokus pada margin dengan keuntungan yang lebih besar. Penantang kemudian bergerak naik menyerang margin segmen berikutnya. Proses ini berlanjut terus sampai menangkap seluruh segmen pasar. Ya. Itu low end. Jadi awalnya si disruptive innovation ini masuk ya ke segmen pasar yang kecil, ya ini segmen pasar atau tempat di mana menghasilkan profit yang lebih rendah bagi petahana. Petahana itu maksudnya perusahaan atau organisasi yang sudah existing sebelumnya di bisnis tersebut. Ya, awalnya si petahana nggak tertarik ke bisnis tersebut, ya, tapi lama-lama ternyata banyak nih pergerakannya, penjualannya, ya, sehingga si perusahaan yang disruptif tersebut, ya, atau sistem disruptif tersebut mulai merangkak naik atau ekspansi ke segmen pasar yang lebih tinggi lagi, ya, bahkan bisa mencaplok seluruh segmen pasar dari si kompetitornya, si petahana. Ada yang bisa kasih contoh kasusnya? Low end disruptive, perusahaan apa yang pertama kali masuk mainnya di kecil, ya, di segmen profit kecil, tapi lama-lama bisa masuk ke seluruh segmentasi sehingga ya bisa menangkap seluruh segmen pasar. Xiaomi, Pak. Siapa? Xiaomi. Iya, itu kan produk handphone Pak ya. Dulu pas awal-awal keluar itu Xiaomi kan fokusnya untuk ngeluarin produk HP, tapi dengan harga yang sangat murah, sehingga tujuan itu untuk kelas low end. Itu awal-awalnya kan para petahana Samsung, Apple nggak menghiraukan. Setelah bertahun-tahun kemudian ternyata makin banyak yang peminat sama Xiaomi. Lalu Xiaomi juga terus berinovasi menciptakan smartphone yang lebih berkualitas, sehingga para petahana mulai merasa Xiaomi merebut pangsa pasarnya. Oke, bagus sekali contohnya Mas Safa mengenai Xiaomi. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Kira-kira perusahaan apa lagi? Ya, atau studi kasus apa lagi yang awalnya dia masuk tidak terlalu digubris atau diperhatikan oleh petahana, tapi lambat laun ya ternyata dia bisa tumbuh besar, bahkan bisa menjadi kompetitor yang cukup signifikan atau bisa diperhitungkan oleh petahana. Ya. Ada lagi? Ya. Ada lagi yang bisa kasih studi kasus? Oke, kalau nggak ada kita bahas yang Xiaomi yang tadi Mas Safa. Xiaomi pada saat awal muncul ya, dia main di segmen entry level bahasanya kalau di handphone, ya, kelas orang pertama kali punya handphone lah, entry level, ya, segmen menengah ke bawah. Tapi ya meskipun dia masuk ke kategori entry level,
yang mana di situ sebenarnya sudah banyak kompetitornya, ada Samsung gitu ya, Mas Safa ya, ada Sony Ericsson mungkin pada saat itu dan brand-brand lainnya ya. Ketika si Xiaomi masuk ke entry level, segmen pasar pertama kali, apalagi di Indonesia, kalau kita persempit lagi pasarnya, itu awalnya dianggap sebelah mata. Kenapa? Ya, mohon maaf. Pertama kita melihat produknya dari mana? Produk Cina. Ya, kita mempertanyakan kualitasnya seperti apa. Tapi begitu ada satu orang yang menggunakan, dua orang menggunakan, ternyata pas dibedah, meskipun sama-sama entry level, harga yang sama misalkan 1 juta dengan Samsung, tapi fitur-fiturnya, aplikasinya, dan memori yang ditanamkan ke dalam handphone tersebut lebih unggul dibandingkan handphone yang sejenis. Bahkan dulu kan ada anekdot yang berbicara bahwa Xiaomi itu adalah Apple wannabe. Ya, kopiannya Apple versi Cina. Ya, dari bentuknya kayak gitu kan. Mau ngikut-ngikutin Apple lah. Ya, kita sama-sama tahu lah. Cina kan dia bisa tinggi, bisa meningkat pesat perekonomiannya. Salah satu indikator adalah mereka mampu menyalin, mengcopy ya teknologi-teknologi yang ada di luar negaranya sehingga bisa diimplementasikan ke negaranya. Makanya perekonomiannya cukup besar juga sekarang. Nah, kemudian lambat laun banyak tuh yang mulai pakai Xiaomi ya. Siapa yang nggak mau dengan harga 1,6 ya, teknologinya lebih bagus ya. Terus juga fitur-fiturnya lebih lengkap dan lebih kompleks dibandingkan yang sejenis ya, termasuk saya salah satunya. Ya. Saya orang yang nggak pernah mikirin brand kalau handphone. Yang penting adalah kinerjanya gimana, ya, OS-nya seperti apa, speknya gimana, spesifikasinya lah kayak gimana. Beda kalau orang yang merhatiin brand ya. Kalau orang yang merhatiin brand, mau speknya seperti apapun bagus ya, dia akan tutup mata. Tapi kalau orang-orang yang nggak ngeliat brand seperti saya, dengan harga misalkan 1,6, saya bisa mendapatkan spesifikasi yang bisa saya temukan di handphone harga 2 juta atau 3 jutaan. Ya, makanya Xiaomi pun mulai merebut segmen pasar di Indonesia. Lama-lama, ya dia ekspansi. Ya. Sekarang kalau kalian lihat Xiaomi, dia ada tab-nya. Ya. Bahkan ada TV-nya kan? Dia ada TV, ada di merchandise-nya ada earphone, ya, dan segala macamnya. Ya. Jadi awalnya yang tidak diperhatikan, kemudian dia masuk, ya, sehingga sekarang bisa bersaing head to head dengan yang petahana. Ya, bahkan sebenarnya sekarang Xiaomi pun begitu produknya dimunculkan, banyak juga yang menunggu untuk mereviewnya. Karena itu, kok bisa dengan harga murah, tapi fitur-fitur dan teknologinya itu cukup mumpuni. Ada yang pakai Xiaomi nggak? Atau jangan-jangan saya doang yang pakai Xiaomi? Ada yang pakai Xiaomi? Ya, gitu ya. Jadi awal ya, kalau low-end distribution, ya, dia masuk ke pasar yang awalnya sedikit dan ya nggak diperhatikan lah oleh si petahana atau kompetitor. Tapi sering berkembangnya si perusahaan tersebut mulai merebut hati user, sehingga nantinya berkembang dan mulai ekspansi ke pasar yang lainnya, sehingga mulai mengganggu keberadaan si petahana. Yang kedua ada new market disruption, yakni menargetkan pelanggan ketika kebutuhannya tidak terakomodasi atau terpuaskan dengan teknologi yang ada. New market disruption. Kalau yang tadi kan low end disruption, ya, marketnya sudah ada. Kalau yang di low end, marketnya sudah ada, ya, pasarnya sudah ada. Tapi kalau yang new market, pasarnya sama sekali belum ada, ya, pasarnya sama sekali belum ada. Mereka lah menjadi pionirnya, ya, atau mereka lah yang pertama kali menciptakan layanan di bidang tersebut. Atas dasar apa? Atas dasar belum terpenuhinya kebutuhan konsumen. Nah, salah satu contohnya adalah apa? Yaitu Gojek, Grab, Uber. Ya. Marketnya kan belum ada dulu, yang online, pelayanan transportasi berbasis online. Ya. Memang sudah ada dulu, sebelum kehadiran mereka. Paling ada Bluebird nelpon ke operator. Itu pun juga harganya kita ya tetap aja ngikutin dari
argo taksinya. Ya. Nah, kebutuhannya apa? Yang dibutuhkan masyarakat? Masyarakat membutuhkan transportasi transportasi umum yang sifatnya private. Taksi itu kan private, ya. Beda sama bis, sama busway, sama KRL. Ya, kalau KRL kan massa, ya. Kalau taksi itu kan private. Yang naik ke taksi situ, masa iya kita pesan taksi yang naik Mas Safa dan Mbak Rama? Ya kan nggak mungkin, atau orang yang nggak dikenal. Nah, itulah pertama, jadi kita membutuhkan layanan yang private, muncullah Gojek, di mana awal layanan transportasi yang sifatnya umum dan private tersebut hanya bisa diakomodir oleh kehadiran taksi konvensional. Ya. Yang mana kebutuhan selanjutnya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pertama kenyamanan dari armada-armadanya. Yang kedua adalah harga pastinya, ya. Harga dan layanannya seperti apa, ya. Sehingga sekarang tadinya segmen itu belum ada sama sekali, sekarang kita bisa lihatlah segmennya seperti apa, ramai sekali. Sekarang dulu bukan hanya Gojek, Grab, ada Lady Jack dulu kan, ada apa lagi, bahkan sekarang yang terbaru saya lupa yang dari Rusia itu namanya apa, ya, itu muncul lagi. Ya. Tapi yang nggak bertahan adalah Uber. Kenapa Uber nggak bertahan? Ya karena dia secara sistem, dia transportasinya online, tapi secara harga, ya, dia transportasinya konvensional. Ada yang pernah naik Uber dulu? Ya, ada yang pernah naik Uber? Uber itu ditentukan tuh berapa meter, tarifnya berapa, kalau hujan kondisinya berapa. Ya. Itu kalau Uber, makanya dia bisa kita bilang kalah bersaing di Indonesia. Ya. Karena apa? Orang Indonesia sekarang dengan adanya transportasi online tersebut atau sistem-sistem atau aplikasi yang menitik beratkan pada efisiensi harga mengakibatkan tidak adanya customer loyal sekarang di Indonesia. Ya, beda 1.000 aja customer pindah. Hari ini naik Gojek, besok naik Grab. Hari ini naik Grab, besok naik Gojek. Ya, padahal beda 1.000 rupiah. Ya, karena nggak ada yang namanya customer loyal. Itu yang sedikit berubah dari layanan transportasi dengan kehadiran transportasi online yang mengganggu transportasi private yang sifatnya konvensional. Jadi ada dua, ya, tipe disruptif. Ada yang namanya low end disruptif, ada yang namanya new market disruption. Kalau low end, dia bedanya dia masuk ke segmentasi yang paling sedikit pasarnya atau profitnya, tapi marketnya sudah ada. Kalau yang new market sama sekali belum ada pasarnya. Itu bedanya, sorry. Oke, ada yang mau ditanya? Silakan. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang mau tanya, saya mau menjelaskan mengenai tugas perkuliahan ini ya. Tugas perkuliahan. Saya tugasnya nggak banyak kok, cuma satu aja. 1 sampai 1 semester. 6 bulan. 6 bulan 1 tugas. Ya. Tugas saya sedikit. Ya, kalau saya bilang simple, mudah, itu subjektif. Ya. Ini tugasnya. Oke. Tugas kalian untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, ya. Tugas kalian dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dalam 6 bulan ke depan, ya, saya tekankan lagi ya, 6 bulan ke depan, ya. Jadi tugas saya cuma 1, ya. Tapi beranak pinak, Pak. Kan ada pertanyaan kayak gitu. 1 tapi beranak pinak. Ya. Ya. Ini tugasnya. Ini kelas ini kan ada 30 orang ya. Ya, saya minta kalian buat blog. Blog ya, bukan vlog ya. Blog berarti tulisan. Mengenai aplikasi sistem informasi dalam bisnis. Ya. Kalian buat blog mengenai aplikasi sistem informasi dalam bisnis. Nah, itu inputnya kalau di sistem. Selanjutnya apa? Prosedurnya. Kalau saya nggak sebut prosedurnya, nanti kalian persepsikan masing-masing. Blog kayak gimana nih? Ya. Prosedurnya, buat kelompok, ya,
satu kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Ya. Berarti kalau di sini ada 30 orang mahasiswa, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Oke? Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, anggotanya siapa aja? Ya, kalian tentukan sendirilah. Kalian tentukan sendiri. Sebelumnya udah pernah bareng-bareng kan sama kelas teman sekelasnya? Ini jurusan apa? Jurusan akuntansi, Pak. Oh, Perpajakan. Akuntansi perpajakan. Oke. Kalian tentukan sendiri ya, anggota kelompoknya siapa. Kemudian, setiap kelompok harus memilih satu tema dari daftar tema yang telah saya bagikan. Temanya yang mana? Nah, ini tema-temanya. Jadi di sini nanti ada beberapa tema, ya. Temanya sangat memiliki keterkaitan dengan pembagian pertemuan, ya. Ada berdasarkan modul-modul yang ada 30 tema, ya. Nanti saya share tema-temanya. Kalian pilih salah satu saja, ya. Kalian pilih salah satu tema yang ada, ya. Dari 30 tema, kalian pilih salah satu, ya. Kemudian buat naskah blognya, ya, minimal 12 halaman. Minimal 12 halaman, maksimal 20 halaman. Jangan 100 halaman ya, yang 50 halaman. Kalian kan lagi nggak bikin skripsi ini. Ya, 12 halaman aja. Ya. 12 halaman. Kemudian ya formatnya, size-nya A4, spasinya 2. Ya. Ini saya kirim juga ke grup. Kemudian pada blog harus ada informasi mengenai judul blognya, ya. Judulnya kalian tentukan sendiri saja sesuai dengan tema yang sudah dipilih. Ya. Kemudian nama kelas dan daftar nama lengkap anggota. Tambahkan logo Unpam, nama jurusan, nama kampus, tahun ajaran. Jadi tema ini kan ada 30 ya. Kalian pilih salah satu dan saya harapkan kalian bisa berkoordinasi satu dengan lain-lainnya. Jangan sampai 6 kelompok temanya sama semua. Atau ada lebih dari satu kelompok temanya sama. Nah, kalian bisa diskusi deh satu sama lain. Kelompok ini temanya apa, kelompok ini temanya apa, kelompok itu temanya apa. Ya, jangan ada yang berbeda-beda temanya. Ya, tentang ada tema, ntar udah samain aja semua temanya. Jangan kayak gitu ya. Satu kelompok, satu tema. Kemudian terdiri dari 3 bab. Bab 1, teori materi SIM, sesuai dengan tema yang dipilih. Jadi kalau temanya misalkan mana tadi? Misalkan temanya disruptive innovation. Nah, kalian masukkan teori mengenai disruptive innovation. Ya, itu ada di materi atau di modul yang bisa kalian unduh juga di LMS, atau kalian bisa masukkan dari buku lain, ya, atau kalian bisa copy paste juga atau ambil citasinya dari Google atau jurnal orang lain. Kemudian bab 2, studi kasus, yakni implementasi SIM pada perusahaan atau bisnis yang lain, ya. Studi kasus harus menyebutkan nama perusahaan atau lembaga bisnis dan tanggal kejadian, ya. Tanggal kejadian, ya ini kalau tanggal kejadian tentatif ya, boleh kalian tulis atau enggak. Ya, pasti ada nama perusahaannya, ya. Terus ada kasusnya seperti apa. Contoh kayak yang tadi disruptive teknologi, ya. Disruptive teknologi, teorinya disruptive teknologi. Studi kasusnya apa? Yang tadi misalkan mengenai Xiaomi, ya. Kalian tulis studi kasusnya mengenai Xiaomi, ya. Terus yang ketiga, kesimpulan akhir. Kesimpulan apa yang bisa menjadi pelajaran terhadap contoh kasus yang diangkat, ya. Kemudian tentunya ada daftar pustaka nantinya, ya. Pada akhir blog cantumkan reviewer nama saya, NIDN-nya. Kemudian draft-nya, ya. Ya, draft-nya atau bahannya kalau sudah selesai, kalian kirimkan ke email saya, ya. Nama filenya, kelompok berapa, SS, sama judul blognya. Ya. Draft blog paling lambat dikumpulkan seminggu sebelum UTS. Artinya kalau ini 18 pertemuan, sebelum UTS itu pertemuan 9, saya belum lihat jadwal pastinya berapa. Kalian bisa lihat nanti. Blognya, ya, atau tulisannya, ya, harus sudah tayang di internet. Maksudnya ini di internet,
Kalau blog itu bisa di Blogspot atau di WordPress segala macam harus sudah publish ya. Itu paling lambat pada saat penyelenggaraan UTS terakhir. Kalau misalkan UTS sampai Senin sampai Jumat, berarti hari Jumatnya jam 24.00 ya. Kemudian buat slide PowerPoint-nya atas blog tersebut yang nantinya kalian presentasikan di Vicon kedua dan Vicon 3. Nah, ketentuan lainnya mengenai penalti dan catatan kalian nanti bisa lihat di sini saya share. Jadi gitu ya. Tugasnya adalah bikin blog atau tulisan ya. Di mana ya. Nanti kalian kirimkan ke email saya dalam format PDF sama PowerPoint ya. PDF dan PowerPoint ya. Nama filenya nanti kalian bisa lihat nama file apa, emailnya apa. Kalian kirim sebelum UTS. Ya. Kirim sebelum UTS, nanti pada saat Vicon 2 dan Vicon 3, karena ada 6 kelompok, 3 kelompok akan presentasi. Ya. Jadi itu aja tugas saya, satu tugas saja. Satu tugas, satu tema. Temanya kalian tentukan masing-masing ya. Jangan sama semua temanya. Ada yang mau ditanya mengenai tugas? Silakan. Izin nanya, Pak. Ya, silakan, Mas Safa. Berarti untuk nanti kita akan publish ke blog situsnya, itu seluruh bab langsung Pak, semuanya Pak? Iya, betul, seluruhnya. Oh, oke. Ya. Masih, Pak. Ya, jadi tugasnya sebenarnya satu format, tapi media tempat kalian menuliskan tugas tersebut ada 3. Satu di PDF dalam bentuk PDF, ya, kemudian ke PowerPoint, satunya kalian publish ke Blogspot atau ke WordPress. Kayak gitu ya Mas Safa. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Sama kalau misalkan nanti kalian tentukan nih, sudah ada 5 orang. Misalkan ada yang nggak berkontribusi sama sekali, nggak bantu apa-apa, ya kasih tahu saya aja. Atau langsung aja hapus namanya. Ya. Jadi kalian pastikan juga yang kalian tulis itu adalah orang-orang yang berkontribusi. Ya. Nggak usah pakai asas kebersamaan dan solidaritas antar teman lah kalau kayak gitu. yang bantu kerjain ya kerja ya kita rasional aja lah. Atau juga kalau kamu sidang skripsi gagal emang ada yang bantuin skripsi kamu? Enggak juga kan? Gitu ya. Ada yang mau ditanya? Silakan. Kalau nggak ada, saya share ini ya. Saya mau panggil dulu deh satu persatu, mau lihat muka-mukanya. Masa kalian tahu muka saya nggak tahu muka kalian. Yang pertama ada siapa nih? Adela Nurfadila. Ada? Adela? Adela. Mana Adela? Oh iya, Adela. Oke. Ada ya. Kemudian ada Aditya Ika Putri Arakundo. Sorry. Aditya? Hadir, Pak. Mana Aditya? Saya, Pak. Oke. Selanjutnya ada Adib Mustafid. Mana Adib Mustafid? Adib? Oh, angkat tangan doang nih, nggak ada omongannya. Suaranya mana? Kan teman-teman kamu juga mau dengar suara merdu kamu kayak gimana. Yang mana Adib? Oke. Radang tenggorokan kayaknya ya, nggak bisa ngomong. Next, Anggiani Makviro. Anggiani mana Anggiani? Hadir, Pak. Anggiani, oke. Terus Aulia Ulfani? Saya Pak, hadir. Hadir. Cindy Arista Fitri? Hadir, Pak. Hadir. Deva Gustami Sukma? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Dwi Cahya Amalia? Izin, Pak. Oh, izin ya. Kemudian Fauzia Al-Zaitun? Fauzia Al-Zaitun? Fauzia Al-Zaitun? Nggak ada juga? Sama kayak Dwi Cahya tadi ya, yang nggak ada ya.
Kemudian Vira ini, ya nggak ada. Genta. Hadir, Pak. Hadir. Iis Suryana. Hadir, Pak. Oke. Next, Imas Suprihartini. Hadir, Pak. Oke. Next, Indah Dwi Cahyani. Hadir, Pak. Oke. Isna ini. Hadir, Pak. Next, Lestari Ria Marina Panjaitan. Oke. Linda Kristianti. Ada. Mita Askia. Hadir, Pak. Oh, Linda Kristianti ada. Mita Askia. Hadir. Hadir, Pak. Ya, hadir. Muhammad Solihin. Hadir, Pak. Oke. Rama Rosmawati. Hadir, Pak. Rama. Pak. Hadir. Oke, hadir. Saya kira cowok Rama, belakangnya Rosmawati. Sorry. Rika Reswara. Hadir, Pak. Oke. Safananda Alamin. Oh, ada ya tadi. Salmawanti ada tadi. Udah lihat mukanya. Septriani. Tadi kayaknya ada. Septriani. Hadir, Pak. Oke. Safira Purnamasari. Safira. Hadir, Pak. Oke. Sanda Apriliani. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Sisilia Oktaviani. Hadir, Pak. Oke. Sugiyarti. Hadir, Pak. Oke. Zalzadila Danar Anggraini. Ada. Terakhir, Yoselin Melvi Setiadi. Hadir, Pak. Oke, sudah. Ya, setidaknya saya ngeliatlah mukanya satu persatu. Nanti kalau ketemu di jalan kan saya bisa tegur. Karena saya orangnya lama nginget nama, tapi cepat ingat muka. Ya. Karena saya kan ngajar nggak cuma di Umpam aja ada 5 kelas, belum di BINUS. Ya. Oke, gitu aja ya. Mungkin untuk materi hari ini, kita ketemu lagi di Vikon kedua itu sebelum UTS ya. Vikon 2 sebelum UTS dan Vikon 3 sebelum UAS. Nah, untuk tanggal sebelum UTS itu kapan, sebelum UAS itu kapan, kalian lihat di kalender akademik ya. Saya juga belum hafal tanggal berapa. Ya, pastikan tugas UTS dikerjakan, dan nanti pada saat e-learning kalian isi forum diskusinya sesuai nanti dengan ketentuan yang saya sampaikan nanti di e-learning. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan live kalau yang mau live.